Mau bertanya, jadi teringatnya Tuhanmu kelihatannya. Menampakkan diri. Oh, Iya, menampakkan diri. Tuhan Di mana Tuhan itu itu dia menampakkan menampakkan diri diri. dia? Kenapa? Apa, Pak? Di mana dia menampakkan diri? Di Di mana dunia dia inilah dia menampakkan menampakkan diri? diri. Pak. Kepada semua para nabi dan para rasul dia menampakkan diri. Tapi Di yang dalam dikatakan Kejadian di 18 dia Timotius, menampakkan diri kepada Abraham. Sebentar. di Di Kejadian Timotius 18 nomor dia 16 itu, menampakkan diri kepada Abraham. Di dalam Keluaran juga dia menampakkan diri kepada Yusuf, kepada Yakub, kepada seluruh bangsa Israel dia menampakkan diri. Kepada semua ya nabi dia tapi di menampakkan diri. Timotius 16 ayat 6 itu apa itu? Siapa Timotius? Timotius Siapa 16 Timotius? nomor 6. Timotius itu Kan ada, siapa? kan ada Iya, siapa Timotius itu siapa? kitab Anda. Timotius nggak nulis Dia tak kita. tersentuh oleh maut. Tidak tersentuh oleh maut. Ya dia tak tersentuh. Seorang muslim mengajukan pertanyaan mendalam kepada Agatha. Apakah Tuhanmu kelihatan? Di mana Tuhanmu menampakkan diri? Jawaban Agatha disampaikan dengan tenang dan penuh refleksi, sehingga menarik perhatian banyak orang. Tonton sampai akhir, karena jawabannya bikin penasaran. Akan dibaptis dengan Roh Kudus. Padahal yang menjanjikannya Yesus ya. Sebelumnya di Yohanes 14 ya. Yesus itu menjanjikan Roh Kudus. Tetapi di sini dikatakan Rasul Lukas bahwa Bapa menjanjikan Roh Kudus. Sebab apa? Yesus dan Bapa itu adalah satu dalam kehendak. Ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sini, yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Gitu. Naik ke sorga. Jadi yang mengatakan, mana ada yang melihat Yesus itu naik ke sorga? Lah ini lebih dari 500 orang. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Boleh naik? Boleh. Halo, Ya, halo. Silakan mau halo. bertanya apa, Pak? Halo. Mau bertanya, jadi teringatnya Tuhanmu kelihatannya. Menampakkan diri. Halo, Iya, Tuhan di Tuhan mana itu dia menampakkan menampakkan diri diri. dia? Kenapa? Apa, Pak? Di mana dia menampakkan diri? Di Di mana dunia dia inilah dia menampakkan diri. Pak? Kepada semua para nabi dan para rasul dia menampakkan diri. Tapi Di yang dalam dikatakan Kejadian di 18 dia Timotius, menampakkan diri kepada Abraham. Sebentar. Di Kejadian Timotius 18 nomor 16 dia itu, menampakkan diri kepada Abraham. Di dalam Keluaran juga dia menampakkan diri kepada Yusuf, kepada Yakub, kepada seluruh bangsa Israel dia menampakkan diri. Kepada semua ya, nabi dia tapi menampakkan di diri. Timotius 16 ayat 6 itu apa itu? Apa? Tapi apa nomor 16? Enggak Timotius 6 nomor 16 itu. Apa sih, Pak? Oleh 16 maut dan dia apa tidak sih? terlihat oleh manusia. Siapa itu?
Siapa-siapa apanya? Timotius 6. Terus? Apa itu? Di surat Timotius nomor 6, 16 ayat 6 itu. Timotius. Siapa Timotius? Siapa Timotius? Nomor 6. Timotius itu siapa? Kan ada Iya, siapa Timotius itu siapa? kita pandang. Timotius enggak nulis Dia kita. tak tersentuh oleh maut. Tidak tersentuh oleh maut. Ya, dia tak tersentuh. Tak tersentuh oleh maut dan dia tidak terlihat oleh mata. Siapa itu? Allah. Ya Allah, enggak Yesus. Ini ya. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Tidak seorang pun yang bisa melihatnya. Manusia itu tidak bisa melihatnya, makanya dia menampakkan diri. Karena apa? Tidak bisa manusia nyamperin Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang datang menampakkan diri kepada manusia. Kamu tidak bisa melihat saya, bukan artinya saya tidak bisa dilihat. Bukannya artinya saya tidak bisa menampakkan diri, bisa. Kamu yang tidak mampu melihat saya. Jadi di 1 Timotius 6 ayat 16 itu dikatakan, tidak seorang pun yang melihatnya. Memang betul. Tidak bisa manusia melihat Tuhan, kecuali Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia. Gitu maksudnya. Jadi itulah, ya Mbak, jadi itulah janji reinkarnasi yang menjadi manusia dia ya, Tuhan itu. Bukan janji reinkarnasi, bukan. Dia dari dulu kepada seluruh para nabi itu sudah menampakkan diri. Bukan waktu reinkarnasi, nggak ada reinkarnasi. Dengerin dulu, kamu itu nanya. Oke. Sudah paham belum? Oke. Jadi semua para nabi, semua para nabi itu sudah melihat Allah karena Allah itu yang menampakkan diri. Ngerti tidak? Tuh, silakan mau bertanya apa lagi? Jadi ini siapa itu? Allah Bapa itu atau Yesus itu Tuhan? Bapa dengan Yesus itu satu. Tuhan itu cuma satu. Bapa dan Roh Kudus dan Firman itu satu. Satu dalam hakikat Allah. Yesus itu Firman Allah. Begitu. Apa sih? Iya, Trinitas. Jadi Yesus bukan Trinitas. Yesus itu adalah Firman Allah kok Trinitas. Iya, maksud aku itu Bapa itu Yesus itu sendiri atau Yesus itu sendiri Bapa? Dibilang satu kok Yesus sendiri. Orang Firman itu bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus kok sendirian. Gimana sih? Menyatu mereka ya? Bukan menyatu, satu. Kalau menyatu sebelumnya pisah. Ya aku nggak mengerti, makanya. Makanya dengerin baik-baik. Menyatu dengan satu itu beda. Karena kalau menyatu jadi, itu kan adalah kata kerja aktif yang membuat dua jadi satu. Tetapi Bapa dengan Firman dan Roh Kudusnya itu memang satu dalam kekekalan. Jadi teringatnya Firman itu siapa itu? Yang mengatakan Yesus. Firman itu. Yesus itu Firman. Kamu pun Firman juga, aku pun Firman. Bukanlah, aku ciptaan dari Firman. Kok aku Firman? Aku ciptaan dari Firman. Ya, aku pun Firman. Bukan, kalau kau Firman, kau Allah lah. Kamu pun Firman juga. Kamu bukan Allah, bukan. Kamu makhluk. Bukan. Gigimu. Firman Tuhan itu berfirman. Makanya kau jadi. Bukan kau firman. Kau itu hasil dari berfirman. Kau ini udah tua bangka. Bahasa Indonesia mau aja belepotan. Tiba-tiba kau jadi Allah. Firman itu Allah. Kok kau pula Allah? Ngeri kali aku. Ngobrol sama Allah aku. Dah, di bawah aja lah kau. Ngomong kau belepotan. Nggak pernah kau mau dengerin orang. Ini lagi tuh. Kau sesat ini. Firman itu berkata.
Firman itu berkata, berarti Allah dong yang berkata. Mana kau ini? Kasar kali. Lah iyalah kau itu tidak mendengarkan, bahasa Indonesiamu pun nggak jelas. Asal ngomong. Allah Bapa bukan makhluk, tak pernah turun ke bumi. Dia selalu turun ke bumi, kok Tuhan itu turun ke bumi, tiba-tiba nggak turun ke bumi. Lah terus siapa? Siapa yang menyatakan diri Bapa itu? Kalau Allah itu tidak turun ke bumi. Kalian tep-tep woy. Nggak usah sok tahu lah. Ini iman-iman saya kok. Coba hashtag plus 99, apa itu? Hashtag 90 teman. Halo Libra. Halo. Shalom Kak. Salam. Salam Bang, mau bertanya apa? Yang satu lagi gimana? Tuhan Yesus memberkati Kak. Amin, amin. Terima kasih Bang Libra. Ada yang mau ditanya Bang Libra? Gak ada Kak, cuman mendukung live Kakak nih. Siap, Semoga siap. kebenaran terungkap di seluruh Nusantara Kak. Amin. Terima kasih Bang. Ya, Tuhan berkati Bang dengan keluarganya. Shalom Kak. Ya, salam. Thank you. Udah Nyonya Elizabeth, sudah. Satu aja yang plus 99. Begitu. Ya, Yume, salam semuanya. Apa lagi nih typingnya? Bapak Firman lagi jualan Roh Kudus, roh gentayangan gantung keluar dari selangkangan berkon. Iyalah, Mangusro. Semoga hidup kau itu masih selamat sampai besok ya, Mangusro ya. Jangan sampai besok ada berita kau kecelakaan ya. Kurang-kurangi menghina itu. Kamu itu menghujat apa yang tidak kamu ketahui. Nggak boleh kayak gitu. Jadilah manusia yang normal. Tiba-tiba typingannya. Tengoklah ini narasinya. Udahlah ya, kita baca Kisah Para Rasul 2 ya. Kita baca, Shalom Bang Andi, kita baca lagi Kisah Para Rasul 1. Kalau ada nanti yang mau bertanya, boleh ya. Ya. Maka kembalilah ini ya, rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas dan Thomas, Bartolomeus, Matias, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dan sehati berdoa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudaraku, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh telungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama. Artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai
Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan orang yang lain bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Silakan, kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Thank you Kak Libra. Ini ya, Agatha Christianity pakai kerudung biar tampil beda katanya, atau ada niat mengelabui. Apa yang saya kelabui Bu ya? Kenapa ini pikiranmu ini suujon? Kerudung itu ya pakaian ibadahnya orang Kristen sebelum ada agamamu. Tiba-tiba kau bilang mengelabui. Gimana kau itu? Ngarang-ngarang aja kau. Kak mau nanya, harga telur 1 kilo berapa? Tanyalah si Buya ini. Atau tanya sama ini, Ustadz Al-Misri. Dialah yang tahu. Itu. Salve juga Bang Iron. Di kadang-kadang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bapa tidak turun menjadi manusia dan tak berwujud fisik. Lah firmannya itu. Firmannya yang menyatakan siapa Bapa yang tidak kelihatan itu. Salam Bang Andi. Gimana sih kalian ini? Tap-tap ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh naik ke atas. Jangan mengumpat di bawah. Nggak bagus itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini Roh Kudus ini adalah yang dijanjikan, penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus kalau kalian baca di Yohanes 14 dan 16 ya. Akan ada penolong bagimu ya yang akan menyertai engkau. Dunia tidak bisa melihatnya. Nah, kalau di dalam perspektifnya RT 6 dikira mereka ini nabi mereka. Bun, sertifikatmu alap stuneo diambil. Iya, dikira mereka para kletos itu adalah si Cecep. Padahal bukan. Ini Roh Kudus ini yang menyertai para rasul. Ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai bangsa di bawah kolong langit. Ya, ketika turun bunyi itu berkerumunlah mereka. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Bahasa apa aja mereka. Mereka semua yang tercengang-cengang dan terheran itu. Lalu berkata, bukankah mereka ini adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, Kirene, pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Rasul-rasul itu sudah berbahasa Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Siapa yang dilakukan? Siapa yang melakukan itu? Yesus, berarti Yesus di sini Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang dengan yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka, mereka sedang mabuk anggur manis. Ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu dan dengan suara nyaring dia berkata, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah melalui perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa ini firman Allah ya, Yesus mengatakan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, ya, di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Sudah pernah kalian lihat kan? Moon blood itu sudah terjadi, dan itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Ya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bun-bun dengan tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku dan tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, sebab tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang-orang kudusmu melihat kebinasan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Jadi itu Yesus tidak ditinggalkan di dunia orang mati, melainkan dia bangkit. Kenapa dikatakan di dalam Alkitab ini bahwa Allah telah membangkitkannya? Ya, sebab dia sendiri adalah Allah, dia sendiri adalah firman Allah yang satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Makanya dia dikatakan dibangkitkan, turut dibangkitkan oleh Sang Bapa dan Roh Kudus. Oleh sebab dia adalah Sang Firman yang selalu satu bersama-sama dengan Roh Kudus dan Sang Bapa. Gitu. Jadi jangan lagi ada yang tidak percaya bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan seperti fitnahan-fitnahan akhir zaman. Gitu ya. Agatha nggak usah ngeles pakai kerudung saat live, siap itu telanjang itu ajarannya. Ya ampun. Inikah ajaran agamamu, Juliafli? Kok bisa kamu bernarasi kotor kayak gitu? Gak salah kau ini. Kenapa selalu telenji? Kau udah gak sabar masuk sorgamu. Sana masuklah ke sorgamu. Kalau udah gak tahan kau nengok perempuan telenji. Kadang-kadang gimana sih orang-orang kayak gini nih? Kenapa otakmu itu selalu kotor? Gitu kau berharap mau masuk surga dengan otak kotormu itu? Kok ada orang kayak kau ini ya?
Sama kok kayak kiai yang itu, yang kasus di Trans 7 itu. Suka kali santri-santri dibukain celananya. Ini gara-gara dia itu kayak gitu kelakuannya. Orang yang berkerudung mana yang kau telanjangin? Bilang celaka dia, tak. Tetap kalian ya, terlalu kotor otakmu. Itu memang itu kelakuan dia. Makanya dia berpikir semua perempuan yang berkerudung itu begitu. Astaga. Ya ampun, kok kalau udah nggak sabar langsung aja kau ke surga. Bon, kalau Ustadz Sam di surga malah menderita dong. Dia maunya bunga matahari. Iya. Selamat pagi juga Bang Denny. Yes. Ngeri ya orang ini ya. Tap-tap ya teman-teman ya. Tadi udah kena peringatan soalnya. Kak Agatha, kenapa harus tanah Kanaan yang dipilih? Ya karena itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Itu adalah tanah yang bukan milik Israel, cuman diserahkan kepada orang Israel, sebab tanah itu sebelumnya adalah tanah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dari situlah Tuhan itu mau menyatakan dirinya. Bukan yang melihat kotor, tapi kamu niru-niru Muslim cara berpakaiannya. Kristen sudah lebih dahulu ada dibandingkan Islam. Ya, kentang goreng, kamu bisa cek sendiri. Agama kamu itu kan baru ada, abad ke-7. Perintah pakai kerudung itu di dada. Kamu baca An-Nur ayat 30. Kok aku pula niru? Orang Kristen udah duluan lah. Tanah Kanaan itu udah dibeli. Itu. Dari bangsa apa sih? Dari orang apa gitu. Ada itu di dalam Kejadian. Naik aja sini, naik aja. Bisa kau buktikan aku niru? Gak apa-apa. Apa bukti bahwa saya meniru Islam? Salam juga Kak Rep Tritati Darwin. Kok ngarang-ngarang kau? Cobalah, kalau kamu katakan saya meniru, duluan mana? Iman Kristen daripada iman kamu. Pakailah otaknya. Logikanya itu kan jalan. Dikasih Tuhan akal kok tiba-tiba kamu nggak pakai akal. Kocak. Makanya jangan main di gua terus. Dan kerudung pun di dalam kitab kalian itu ditaruh di dada, bukan di kepala. Gitu. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Dikatakan ya. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud, bapa bangsa ini. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai sekarang ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan orang itu, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasan. Yesus ini yang telah dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan, diangkat oleh tangan kanan Allah, ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya lah apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Dan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu, kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak kesaksian yang sungguh-sungguh, ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan orang jahat ini. Tuh. Kalau kamu mau selamat, kamu harus dibaptis. Kalau kamu tidak dibaptis, kamu gak akan selamat. Karena Daud yang kamu kira nabi kamu, dia juga berkata yang sama. Begitu. Yang itu ya. Gimana ini? Kami umat Islam ada yang salah. Ada yang salah tapi tidak menyembah anak manusia. Kamu menyembah anak manusia. Siapa bilang Limau kamu tidak menyembah anak manusia? Kau menyembah anak manusia, anaknya Aminah. Kami ini menyembah Allah Tritunggal. Loh, gimana kamu? Itu anak manusia yang kamu sembah, yang kamu dengarkan, yang kamu ikuti segala perilakunya. Dialah menjadi teladan kamu. Kok kamu nggak ngaku? Kamulah yang menyembah. Kamulah yang menyembah anak manusia. Kami menyembah Allah. Kami tidak menundukkan kepala kami kepada manusia yang tidak bisa bangkit. Tetapi kami menundukkan kepala kami di hadapan Allah yang bisa menjadi manusia. Itu. Gimana kamu? Otak yang tak ada. Siapa otak yang tak ada itu? Jadilah dirimu sendiri. Nasirwan 007. Kamu menyembah manusia, kami menyembah Allah. Kami tidak menyembah manusia seperti kalian. Ya, kalau dia pakai celak, kau pakai celak. Ya kan? Dia pakai sarung, kau pakai sarung. Dia pakai gamis, kau pakai gamis. Itulah yang kau sembah, itulah yang kau ikuti. Kami itu menyembah Allah, bukan seperti melakukan apa yang dia pakai atau apa yang dia kenakan. Tetapi kami mengikuti Yesus itu, menyembah Yesus itu sesuai dengan perintahnya. Kamu itu nikah banyak, kau nikah banyak, dia nikah banyak, kau pun kayak gitu. Itulah ajaranmu. Ya kan? Kami umat Islam tidak menyembah anak manusia yang lemah dan hina. Bagaimana kamu mengatakan Yesus itu hina? Yang hina itu adalah pria yang sudah punya suami tetapi menggoyang ART-nya di ranjang istrinya. Itulah pria hina. Pria hina, ya Tuhan Yesus itu tidak hina. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyukai bocil, menikahi bocil. Itu pria hina itu. Itu perbuatan yang paling hina. Perbuatan paling hina yang lainnya adalah dia memukul istrinya. Itu Tuhan Yesus tidak pernah memukul seperti itu. Itu hina itu. Ya. Itulah yang kamu ikutin. Tuhan Yesus itu di mana hina-hinanya? Segala perbuatannya itu baik. Dia tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus itu ya tidak pernah ketemu sama orang buta, mukanya asam. Itu adalah perbuatan hina itu, perbuatan dosa itu. Gimana kau? Tuhan Yesus tidak pernah menipu petani sawit. Iya. Hinalah kalau Tuhan jadi manusia. Mana ada manusia yang hina? Manusia hina itu kalau perbuatannya. Jadi manusia itu tidak hina. Apakah kamu manusia hina? Apakah Tuhan menjadi manusia itu hina? Tapi thank you loh. Kamu di awal tadi sudah mengatakan kami menyembah manusia. Ini kamu sudah mengakui dia Tuhan.
Oh, salam Sari, salam ya. Thank you ya, kamu ini sudah mengaku loh. Yesus itu adalah Tuhan. Hinalah kalau Tuhan jadi manusia. Enggak lah, yang penting kamu sudah mengakui dia Tuhan. Awalnya kamu mengatakan ya, ini mulut kamu ya. Awalnya mengatakan, kami menyembah manusia. Sekarang kamu mengakui kami menyembah Tuhan yang jadi manusia. Tidak tahu malu kau. Gimana sih? Tetep kalah noy. Dan seperti itu. Tuh, lebih hina Tuhan nggak bisa apa-apa, rasakan. Betul tuh Kak Saragi. Iya, gimana? Yang hina itu adalah menggoyang mantunya. Itu hina, itu perbuatan hina. Kalau manusia itu tidak hina. Apakah begitu manusia dilahirkan dia hina? Ya enggak lah. Kamu ini ngarang-ngarang kau. Tapi thank you ya sudah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Memang semua lidah, betul ya. Filipi 2 ayat 11 dikatakan ya. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu. Manusia itu terbatas, wajarkah jadi Tuhan? Tadi kamu bilang Tuhan jadi manusia. Apa perlu saya sematkan lagi nih? Loh, kamu ini narasinya jangan dibalik-balik, nggak konsisten. Kafir kok berkerudung gaya muslim. Kafir itu kamu. Kami orang Kristen pun menyebut orang yang tidak Kristen itu kafir. Niru, kamu lah yang niru kami. Kami ini sudah lebih dahulu ada dibandingkan kamu. Enak aja. Kau ini. Perlu ku sematkan lagi. Tetep ya. Kau ini ngarang-ngarang nih. Ini. Hinalah Tuhan menjadi manusia. Nah, gimana? Lupa ingatan? Janganlah. Ya kan, Bunda di sana hujan enggak? Di sini hujan uang, hujan berkat di sini. Gimana? Ini baca limau. Gimana sih kau ini? Jeruk makan jeruk. Jangan berputar-putar. Jangan tidak konsisten. Saya tuh konsisten. Kenapa kamu tidak konsisten? Gitu. Gimana kau ini? Manusia tidak berdaya, pantaskah dituhankan? Tidak ada yang menuhankan manusia, tetapi Tuhan jadi manusia. Dan kalau kamu bilang tuh manusia tidak berdaya, kenapa Yesus bisa melakukan hal-hal ajaib? Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Bahkan kemanusiaannya pun bangkit. Gimana itu? Nabi kamu, Tuhan kamu tidak berdaya terhadap kematian, tetapi Tuhan saya mengalahkan kematian. Mengalahkan kematian itu pasti berdaya, berkuasa. Sejak kapan Yesus mengakui dirinya Tuhan? Sejak dari zaman para nabi. Dia sudah mengatakan dirinya Tuhan. Kepada Abraham dia mengatakan dirinya Tuhan. Kepada Yakub dia mengatakan dirinya Tuhan. Kepada Yusuf dia mengatakan dirinya Tuhan. Kepada Musa dia mengatakan dirinya Tuhan. Semua dia lakukan. Kenapa? Gitu. Siapa saksinya kalau dia jadi Tuhan? Daud sudah menjadi saksi Tuhan Yesus. Makanya dia menulis kitabnya. Musa sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Makanya dia menuliskan tentang Yesus. Tidak mungkin Musa menuliskan tentang Tuhanmu. Tuhanmu aja baru abad 7. Itu. Gimana lo kamu? Aduh. Thank you Sari. Agak lain kau.
Lanjut baca Alkitab, Bun, biar iblisnya tambah panas. Oke. Barusan tadi dibaca bahwa Daud sudah menuliskan tentang Tuhan Yesus. Ini katanya. Duduklah di sebelah ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, itu. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Cara itu tadi disuruh kamu itu bertobat dibaptis biar selamat ya. Cara hidup gereja pertama nih, ini di abad 1 ini sebelum ada agama kamu ini ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu juga mereka bertambah banyak, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk ekaristi atau perjamuan kudus dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka lalu dibagi-bagikannya kepada semua orang untuk keperluan masing-masing. Mereka bertekun dan sehati, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari bertambahlah jumlah mereka yang diselamatkan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, tuh sembayang orang Kristen. Orang Kristen sudah sembahyang. Kalian niru kami. Jam berapa? Jam 3. Cie. Cie. Yang ngikutin sembahyang jam 3 cie. Ngikutin rasul kami ya. Ngikutin rasul Petrus ya. Ngikutin ini ya, ajaran Oten ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah dan yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji-muji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa yang meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Coba. Iya. Tapi ada orang yang perbuatannya hina. Ada orang sehat malah dilumpuhkan kakinya. Siapa itu? Siapa menurut kalian? Ada seorang yang mengaku rasul, mengaku nabi, tetapi orang yang punya kaki malah dipatahkannya. Kaki dan tangannya dipatahkannya. Berbanding terbalik sekali dengan Rasul Petrus. Kalau Rasul Petrus orang lumpuh dibuatnya berdiri, bukan orang yang berdiri dilumpuhkan. Gimana ini Limau? Katanya dapat mujizat dari Tuhan. Ini dong kayak Petrus. Lihat, orang yang lumpuh yang biasa mengemis di bait Allah dibuat Petrus
malah jadi bisa berjalan. Gitu loh. Kyrios itu bukan Tuhan, saudaraku. Kyrios itu bukan Tuhan. Lalu Kyrios apa? Kalau Kyrios bukan Tuhan, nabi. Gimana lah kalian? Thank you. Gitu. Ini baru mujizat. Orang lumpuh berjalan. Bukan orang yang bisa jalan dilumpuhkan. Oke. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus ini berkhotbah di mana? Di Bait Allah. Petrus adalah orang Kristen. Tetapi kenapa dia bisa di Bait Allah? Sebab Yahudi adalah Kristen. Tuh. Ya. Karena orang itu mengetahui Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapakah kamu heran tentang kejadian itu dan mengapakah kamu menatap seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita lah yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Nah, Yesus inilah yang menyembuhkan mereka. Ya, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia memimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi jangan lagi dikatakan Yesus diserupakan. Di sini jelas-jelas kata Petrus, kamilah saksinya. Thank you Pak Game ya. Ya, di sini dikatakan Yesus itu telah mati dan bangkit. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus mengatakan dia diserupakan, itu adalah pendusta, itu adalah pembohong. Kalau dia sudah sekali berbohong, maka dia akan berbohong selama-lamanya. Itu hikmat. Kamu harus berpikir, Limau, bagaimana kebohongan yang pertama itu kamu terima? Berarti kamu mengikuti pembohong. Itu ya, itu direnungkan itu. Azelan. Oke, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat ini dan yang kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuanmu, sama seperti semua pemimpin kamu tuh. Karena orang-orang Israel itu tidak tahu Yesus itu adalah Tuhan mereka yang sudah menjadi manusia. Ya, tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang harus difirmankannya dahulu melalui perantara para nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang telah mulia, yang telah semula diuntukkan bagi kamu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia di dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang tidak akan mendengarkan nabi itu, dan dia akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapatkan bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham,
Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Gitu ya. Tuhan tidak bisa mati walau dalam 1 menit. Betul. Memang Yesus itu ketuhanannya tidak pernah mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Itu dia. Makanya jangan lagi kau bilang Tuhan kami mati. Dia itu mati dalam kodratnya sebagai manusia. Itu udah bangun. Agama yang penting moral. Kalau agama yang penting moral, untuk apa Tuhanmu? Kalau agama yang penting moral, kau belajar PKN aja di sekolah. Oh, kamu nggak butuh Tuhan. Emangnya moral bisa menghidupkan kamu? Emangnya moral itu bisa menyelamatkan kamu? Semoga kamu juga berpikir waras ya, Limau ya. Jangan lagi kau percaya dengan pendusta. Kenapa? Bukannya apa-apa, kasihan. Kalau kau mengikuti pendusta, artinya kamu mengikuti iblis, ke neraka tempatmu. Sangat-sangat disayangkan Tuhan Yesus sudah menciptakan kamu, Limau. Tetapi kamu mengikuti Tuhan yang tidak kamu kenal. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari Yahudi, bukan dari tempat lain. Itu ayatnya. Pasti nggak paham soal moral. Moral siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Azelan. Kita sini semuanya butuh Tuhan Yesus, butuh kuasa kebangkitan. Memangnya moral bisa menghapus dosamu? Nggak bisa. Itu. Jadi kalau kamu mau bicara moral, buang aja ke tong sampah Tuhanmu. Jadilah ateis. Kalau memang moral. Karena yang saya lihat, orang ateis lebih bermoral daripada kamu. Itu. Apa sih tanda-tanda yang diberikan kepada angkatan jahat oleh Yesus? Tanda-tandanya, dia menggenapi seluruh nubuatan. Angkatan jahat itu adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi itu adalah kamu. Kamu sama semua. Ya, menolak Tuhan Yesus. Padahal dia sudah melakukan segala sesuatu yang dinubuatkan. Musa sudah menuliskan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dia disalib. Tetapi angkatan jahat itu tidak menjadi percaya bahwa dialah Tuhan. Samalah seperti kamu, jadi orang Farisi. Ya, yang kita kenal sebagai Israel yang neo-Farisi, itu sama. Sama seperti kamu. Kenapa? Karena Tuhannya satu. Iya, kamu menuhankan apa? Si pendusta. Sama seperti Farisi itu menuhankan si pendusta. Sama kan? Sama, kalian selalu sama itu ajaran iblis itu satu. Yaitu apa? Menolak kebenaran. Orang Farisi dan kalian, Azelan, dan kamu juga, Hikmah, itu sama yang kalian lakukan. Perilakunya sama. Menolak Tuhan yang sudah menciptakan kalian. Tetapi kalian lebih suka mengikuti iblis. Makanya makanya Yesus mengatakan ya di Yohanes bahwa apa? Kamu itu adalah orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan Bapamu. Bapamu itu adalah iblis, si pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam mulutnya. Itu iblislah yang menjadi bapamu. Jadi kalian itu kalau menolak Yesus artinya kalian menuhankan iblis. Karena Yesus itu satu-satunya Allah. Katanya Yunus tandanya, ya udah itu mati 3 hari. Tadi kan udah dijawab. Kan tadi udah dijawab. Menggenapi seluruh nubuatan. Tanda Yunus, ya mati 3 hari. Itu tandanya. Tanda bahwa Allah itu adalah dia
Dia mati 3 hari dan bangkit. Yunus seperti itu. Tanda Yunus itu. Gitu. Paham nggak? Nubuatan itu seperti itu. Jadi nabi-nabi itu sudah melakukan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun yang menggenapi itu adalah Yesus. Salam juga Bang Dosi. Gitu. Tanda Yunus, terus tanda Nuh. Nuh itu sudah mendirikan gereja dan menyelamatkan orang yang masuk dalam bahtera. Bahtera itulah gereja. Itu tandanya. Iya. Untuk orang jahat, iya. Kamu itu kan orang jahat. Karena kamu mengikuti penjahat. Ya kan? Kamu mengikuti penipu itu. Iblis itu. Dengan mengatakan bahwa dia tidak mati. Tetapi diserupakan. Itu tanda bagi orang-orang jahat. Kamu juga kan gitu, orang jahat. Sudah, jadi orang jahat itu menarasikan bahwa dia tidak mati melainkan diserupakan. Diberikan tandanya, digenapi bahwa dia itu mati pada hari yang ketiga. Mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari yang ketiga. Gitu. Kak Agatha, apa? Gitu. Ngaku Tuhan kok siapa yang mau dikuburkan Ibrahim aja nggak tahu. Gitu. Jadi tanda-tanda itu adalah menggenapi seluruh apa yang dinubuatkan. Itu tanda-tandanya. Gitu. Tanda untuk orang baik apa? Percaya. Dibaptis. Gitu. Tanda orang baik itu adalah orang yang masuk ke dalam bahteranya. Siapa dia? Nuh. Itu. Jadi semua orang yang masuk ke dalam bahtera Nuh itu adalah orang yang masuk ke dalam gereja. Itulah tandanya untuk orang baik. Untuk orang baik dan orang jahat itu. Orang jahat akan menolaknya, tetapi orang baik akan menerimanya. Betul lah, dikasih keselamatan ditolak. Kan sama seperti orang-orang yang di zaman Nuh. Menolak kan? Kalau tanda bermuka masam apa bun? Itu tanda-tanda orang kena siksa kubur. Tanda-tanda ini penjahat. Penjahat itu kan bermuka masam. Sama orang buta mukanya masam. Tanda orang baik adalah beribadah kepada Allah yang benar yang adalah Bapa. Gitu. Bun, Amsal 25 ayat 17 sebagai perumpamaan kah? Nggak tahu aku apa isinya. Amsal 25 ayat 17. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan kepada pegawai-pegawai Hizkia. Ayat berapa tadi? 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya ia jangan bosan dan membencimu. Apa sih? Ini bukan perumpamaan, ya memang ini kebenarannya. Ini kebenaran. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya ia jangan bosan lalu membencimu. Itu bukan perumpamaan, itu kenyataannya seperti itu. Bosan nggak kalian? Seperti itu. Jadi jangan sering-sering ke tetangga kalian. Nanti ujung-ujungnya apa? Begosi. Ini fakta. Maaf bun, mau tanya bun. Islam atau Kristen? Kristen lah. Apa pula? Injil itu kabar baik. Kabar baiknya Yesus. Iya betul itu dia. Apa ini? Bukannya langit akan terbelah, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan. Maksudnya gimana? Bukannya langit akan terbelah. Sudah. Langit itu sudah seperti terbelah waktu Roh Kudus itu turun.
waktu Yesus itu diurapi sebagai nabi setelah dibaptis. Itu langit itu terbelah. Bulan tidak bercahaya. Bulan memang tidak bercahaya. Adakah bulan bercahaya? Bulan itu bukan bintang. Yang bercahaya itu matahari, tetapi bulan itu menyerap pantulan cahaya. Itu ya. Dikatakan seperti itu. Bintang berjatuhan, ya itu meteor udah pada jatuh. Bintang berjatuhan maksudnya itu adalah ini, iblis. Iblis itu sudah dihempaskan ke bumi. Itulah bintang yang berjatuhan itu, malaikat itu. Berarti Yesus nggak turun lagi. Yesus nggak turun lagi, dia menghakimi. Ada. Yang bercahaya itu lampu. Kok Yesus nggak turun lagi? Dia turun untuk menghakimi. Gitu. Jadi Yesus itu datang untuk menghakimi dan dia akan bersama-sama dengan kita. Bukan tidak turun lagi, melainkan dia akan satu dengan kita. Begitu. Terbelah bulan. Bulan tidak pernah terbelah ya, say. Kalau ada yang mengatakan bulan terbelah, banjir. Tanya Bun, nanti kalau sudah di bumi dan langit yang baru, kehidupan kita gimana ya? Apakah kita masih kerja? Sama seperti di zamannya Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Seperti itulah yang akan kita lakukan. Itu. Bulan tidak pernah terbelah ya. Terbelah. Bulan itu pernah terbelah. Dalam mimpi. Seperti itu. Jadi bumi yang baru dan langit yang baru itu ya bumi yang sekarang kita tempati ini. Namun tidak ada dosa, tidak ada iblis, tidak ada lagi kematian. Tempat kita di sini. Itulah permintaannya para rasul kan. Bisakah engkau memulihkan Israel? Nah itu. Bumi dan langit yang baru ini sedang dipulihkan, ya. Maksudnya sedang dipulihkan itu adalah ini, ya, pemberitaan Injil. Yang mau dipulihkan itu adalah manusia-manusianya. Kalau manusia ini sudah pulih semua, sudah percaya kepada Yesus semuanya, maka itulah akhir zaman itu. Tanda kesudahan itu sudah dekat. Gitu. Untuk itu kita sebagai orang Kristen harus cepat memberitakan tentang Yesus yang adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah yang akan menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa dalam dosa kita. Begitu. Tidak ada lagi kesakitan kan Bun? Nggak ada. Karena dosa tidak ada. Kan sakit itu adalah dampak dari dosa. Kematian itu adalah dampak dari dosa. Kalau dosa itu sudah dihapuskan, ya kita tidak akan sakit lagi. Gitu. Salah itu, Bu. Salahnya di mana? Gimana menurut kakak tentang pemberantasan patung yang viral itu? Berantaslah. Patung pun diberantas. Orang patung nggak ngapa-ngapain. Sekarang gini ya. Patung itu kan tidak ada kontribusinya apapun terhadap manusia. Patung itu kan hanya sebagai apa? Ikon-ikon sesuatu gitu loh, pengingat sesuatu gitu. Terus kalau patung itu diberantas, kasihan nanti pengrajin patung yang namanya Muhammad, nanti dia nggak bisa makan. Bukan simbol bang, kan simbol. Ya kan? Contoh kayak pengrajin patung Yesus yang namanya Muhammad Hidayat. Bagaimana dia nanti memberi makan? Itu kan sebuah karya seni. Ya, seni 3 dimensi. Apa yang salah dengan kesenian seperti itu? Tidak ada.
Gitu. Nanti katanya bersarang iblis. Iblis itu nggak akan mungkin bersarang di patung. Kenapa? Iblis itu bersarang di kepalamu. Karena iblis itu kan bermanifestasi, menyatakan dirinya melalui perbuatan-perbuatan manusia. Ini kan patung itu nggak bisa gerak. Apa yang mau dilakukan sama iblis terhadap patung? Gitu. Yesus itu utusan Allah. Kalau Yesus itu adalah utusan Allah, kenapa Allah tidak tahu dia mati dan bangkit pada hari ketiga? Pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah utusan Allahmu, kenapa Allahmu tidak tahu? Kenapa Allahmu tidak tahu bahwa dia itu mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu? Di gereja Ortodoks ada patung nggak, Kak? Nggak ada. Kami nggak punya uang untuk beli patung. Untuk apa? Gereja kami aja masih miskin. Ngapain kami beli patung? Kak, menurut Kak Agatha yang dinarasikan sama Bang Edis tentang patung Bunda Maria itu, apa rupanya narasinya? Malah informasinya sesat yang katanya disuruh. Iya. Apa? Nggak ada gunanya. Kalau di batu bersarang nggak, Bun? Enggak ada bersarang. Yang bersarang di batu itu adalah Sun Gokong. Kan tahu legenda Sun Gokong? Waktu itu dibelah, keluarlah Sun Gokong. Karena Sun Gokong lahir dari batu. Jadi yang bersarang di batu, siapa, Bun? Sun Gokong. Itu. Nyembah patung Bunda Maria nggak ada. Orang Katolik itu nggak ada nyembah patung. Tanyalah orang Katolik, nyembah patung nggak orang itu? Sama kodam, Kak. Itu lagi. Gimana? Kak Agatha motif jilbabnya mirip taplak meja nenek saya. Nggak apa-apa, bagus. Tanya lagi, Bun, apakah pengangkatan itu setelah antikris berkuasa atau gimana? Pengangkatan siapa? Gak ada pengangkatan. Yang diangkat itu nanti ketika kamu mati, roh kamu diangkat ke Firdaus. Sama seperti Lazarus mati. Kemana dia dibawa? Malaikat-malaikat itu ke pangkuan Bapak Abraham. Setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Jadi gak ada itu diangkat-angkat, gak melalui kematian. Bahkan Elia dan Henok pun nantinya akan mati menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Agatha, dia bangkit atau dibangkitkan? Bangkit dan dibangkitkan. Yesus. Ada yang ngajak PK, si Miss Thailand. Siapa ini? Udahlah, aku tolak dulu lah. Nggak paham aku. Mengapa patung dicium-cium itu artinya apa? Mana aku tahu siapa yang nyium patung? Nggak ada. Kamu aja kalau cium-cium foto bapakmu yang udah mati, tandanya itu apa? Menyembah kah? Nggak ada. Batu mungkin yang dicium-cium. Patung dicium-cium kau bilang. Batu. Iya kan? Sampai berapa banyak duit itu. Sampai uang orang Katolik pun diambil untuk nyium itu. Nggak mampu gak cari uang sendiri. Ya, Mikom juga sirotol, Pak Sirotol. Berarti semua manusia mati dulu baru dibangkit. Loh iya iyalah. Bagaimana kamu disebut bangkit kalau kamu tidak mati? Coba itu sampai tengoklah itu postingannya Pak Sirotol. Ya, kami memenuhi panggilanmu dengan uang oten. Gimana itu? Yang punya duit orang Katolik, yang menikmati, dah nggak enak kali aku nyebutnya, Bon. Itulah agak lain emang.
Masa memenuhi panggilannya pakai duitnya orang Katolik? Kayak nggak ini gue tengok. Dah itulah itu. Nyium foto gebetan enggak ya? Ya nggak masalah sih. Sekarang gini, orang nyium ikon lah kenapa rupanya? Itu kan keluarga kita. Gitu loh. Bunda Maria itu kan satu keluarga dengan kita. Kan kita keluarga kerajaan Allah. Makanya dia disebut, Allah itu disebut Bapa dan kita anak-anak Allah. Iya toh? Terus kenapa rupanya? Oknum itu bun. Oknum yang mana? Allah, semuanya oknum gitu. Asal ada duit orang, comot. Nah, maksudnya ada saat nanti semua manusia akan mati pada waktu kedatangan Tuhan. Maksudnya ada saatnya nanti semua manusia akan mati. Semua manusia itu pasti akan mati. Yesus aja mati, ya kali kamu gak mati. Gak ada itu, rapture itu gak ada ya. Tolong ya, siapa sih yang ngajarin itu? John Darby. Kayaknya dia udah kena siksa kubur ini si John Darby ini. Itu ajaran sesat. Gak ada rapture itu. Tiba-tiba ada ajaran rapture gara-gara 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 itu. Ajaran yang salah itu. Kita semua ini akan mati, mengalami kematian. Kok enak kali kok nggak mengalami kematian. Itu loh. Soalnya ada yang nyium batu menghapus dosa bun. Asal bisa lah betul dihapusnya dosa itu. Karena menurut Taurat, dosa itu hanya bisa dihapuskan melalui itu. Penumpahan darah, kurban. Kalau tidak kurban itu nggak ada penghapusan dosa. Kalau tidak ekaristi tidak ada penghapusan dosa. Oh, Yesus mati. Kenapa Tuhan mati? Aduh, aneh. Yesus mati dalam kodratnya sebagai manusia. Yang aneh itu adalah yang mengatakan Yesus diserupakan. Nah, itu dia. Ibrani berapa itu Pak Siroto? Sari, tahu itu, Sari tahu. Ya, manusia ditetapkan mati 1 kali lalu dihakimi. Gitu. Ya, maksudnya ada hari yang sudah ditentukan, kematian semua orang sebelum kebangkitan. Itu bukan hari yang ditentukan, yang ditentukan itu cuma Yesus. Gak ada, kita nih gak ada yang namanya kita ini ditentukan, gak ada predestinasi. Semua, tuh Ibrani 9 ayat 27, thank you Sari. Gak ada yang namanya predestinasi, gak ada ditentukan. Semua orang mengalami kematian ya karena memang sudah tidak sanggup lagi tubuh kita, bukan tubuh ya, roh kita itu menopang tubuh kita. Itu alasannya cuma itu, gak ada yang lain. Setiap orang itu mati. Jangan gorengan lah Kak Davin, lagi gak enak tenggorokanku. Bisa gak kirim ini kuda terbang aja? Aku pengen naik jatayu yang kayak buruk itu. Ini ya. Tunggu saja turun Nabi Isa, janji Allah SWT. Tunggu saja Nabi Isa. Loh, bukannya Tuhanmu yang turun. Kalau kamu bilang tunggu Nabi Isa, ya berarti menunggu Yesus. Berarti kamu harus berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau nunggu lagi, ya, kita ini sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Kalau sudah Tuhan Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, kamu udah gak ada kesempatan untuk minta ampun. Ya, predestinasi, rapture itu bukan ajaran Kristen. Itu ajaran orang sesat itu. Masa nunggu Isa baru kau tahu kebenarannya? Berarti tidak ada kebenaran dong dalam imanmu. Yesus itu kebenaran. Loh, kalau kamu nunggu kebenaran berarti sampai detik ini kamu mengimani yang sesuatu belum benar. Kamu mau? Ya ampun Azelan, kamu menyanyiakan hidupmu untuk sesuatu yang belum terbukti. Tapi kalau orang Kristen sudah mengimani sesuatu yang sudah terbukti. Kalau kamu mengimani yang belum terbukti, sudah sampai kamu nanti pada hari kesudahannya, penyesalanlah yang ada pada kamu. Masa Tuhan akan menyebabkan kamu menyesal? Gitu. Selamat siang juga Lilian. Bun mau tanya kenapa udah tahu kita bakalan mati? Kok aku takut banget ya?
kalau suatu saat itu nanti mati, ya rasa takut yang kamu rasakan di dalam dirimu itu adalah perasaan karena kamu menyadari bahwa kematian itu bukan kodratmu. Itu. Kita takut karena memang bukan itu kodrat kita. Semua orang itu pasti takut akan mati. Kenapa takut? Ya karena memang bukan itu. Bukan itu kita. Hakikat kita bukan mati. Hakikat kita itu adalah hidup. Gitu. Ada orang takut tidak bahagia. Ya karena memang manusia itu mengenang kebahagiaan itu di dalam dirinya. Kita ini diciptakan berbahagia. Gitu. Jadi rasa takut akan kematian pun oleh sebab roh kita itu mengenang bahwa hidup kita ini bukan untuk mati. Hakikat kita ini hidup. RT 6 meyakini bahwa yang menghakimi Isa. Nah, sekarang gini, kalau mereka mempercayai yang menghakimi adalah Isa, berarti Isa adalah Tuhan. Iya kan? Karena cuma Tuhan yang menghakimi. Dia yang maha tahu. Dia yang tahu keadilan itu. Sebenarnya gitu, paralel. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.